Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Reiss Nelson senang akhirnya melakukan debut untuk Feyenoord. Reiss Nelson memberi komentar setelah ia akhirnya melakukan debutnya untuk Feyenoord setelah bergabung dengan raksasa Belanda itu dengan status pinjaman. Pemain berusia 21 tahun itu memainkan 30 menit terakhir dari hasil imbang 2-2 saat melawan Woolwich. Sekarang saya senang, saya kembali dengan tim dan kembali bermain. Sulit untuk tetap sabar. Saya dulu datang dan menonton pertandingan di sini sebagai penggemar dan suasana di sini sangat bagus, ujar Nelson dikutip dari Football London. Perjalanan Reiss Nelson di Belanda memang tidak berjalan mulus. Dalam minggu pertamanya bersama klub, ia mengalami cedera pangkal paha dalam sesi latihan. Hal itu yang membuat manajer Arne Slot mengeluhkan sesi latihan yang diterapkan oleh Mikel Arteta. Ingin menit bermain reguler, Aston Villa siap rekrut Eddie Nketiah. Jurnalis Ekrim Konur melaporkan melalui akun Twitternya bahwa Nketiah ingin bermain reguler di tim utama Arsenal. Sementara itu, Brentford, Leeds United, dan Aston Villa saat ini tengah menunjukkan minatnya pada Nketiah. Jurnalis Express and Star Luke Hatfield mengaku terkejut jika Aston Villa membuat langkah untuk merekrut Nketiah. Akan mengejutkan saya jika mereka masuk untuk Nketiah, terutama Januari ini atau di musim panas, hanya karena mereka memiliki dua striker yang benar-benar terbukti di posisi itu. Bukan untuk menyebutkan mereka memiliki Cameron Archer dan Keenan Davies, yang jelas-jelas nilai mereka tinggi. Belum lagi Wesley yang dipinjamkan. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengannya di masa depan, ujar Hatfield kepada Football. Dengan laporan bahwa Nketiah sangat ingin mendapat tempat reguler di tim utama, Arsenal mungkin akan melepasnya pada jendela transfer Januari. The Gunners mungkin mendapatkan bayaran yang tidak terlalu tinggi, mengingat Nketiah hanya memiliki kontrak kurang dari 1 tahun. Prediksi Arsenal versus Crystal Palace. Arsenal akan menjamu Crystal Palace pada pekan ke-8 Premier League 2021-2022 pada Selasa 19 Oktober 2021. Pertandingan di Emirates Stadium ini dijadwalkan kick-off pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Arsenal hanya menang 1 kali dalam 6 laga terakhirnya melawan Crystal Palace di Premier League. Sementara Crystal Palace hanya kalah 1 kali dalam 6 laga terakhirnya di Premier League. Namun mereka tanpa kemenangan dalam 5 laga tandang terakhirnya. Palace tercatat selalu kebobolan minimal 2 gol dalam 5 laga tandang terakhirnya. The Gunners kemungkinan besar akan memainkan starting line-up yang sama pada pertandingan sebelumnya, di mana penjaga gawang diisi oleh Ramsdale, lalu 4 back diisi oleh Tomiyasu, Ben White, Magalhaes, dan Tierney. Sementara lini tengah diisi oleh Thomas Partey, Lokonga, dan Odegaard. Lini serang akan kembali dipercayakan pada Bukayo Saka, Emil Smith-Rowe, dan Aubameyang. Prediksi skor pada pertandingan ini adalah 2-1 untuk kemenangan Arsenal. Gabriel Martinelli absen saat melawan Crystal Palace. Arsenal membidik kemenangan di laga melawan Crystal Palace besok. Pasalnya, sebelum jeda internasional, mereka terhambat saat melawan Brighton. Namun jelang laga ini, Arteta mengkonfirmasi jika Gabriel Martinelli mengalami cedera. Sayang sekali, dia mengalami cedera pada pekan lalu. Dia mengalami cedera ringan dan kami tidak tahu apakah ia bisa bermain di hari Senin nanti, ujar Arteta dikutip dari Sportsmall. Pada kesempatan itu, Arteta juga menegaskan bahwa ia tidak berencana untuk meminjamkan Martinelli ke klub lain. Ia menegaskan bahwa sang pemuda masih masuk dalam rencananya, meski sejauh ini ia belum diberi banyak kesempatan bermain. Tidak, kami tidak berencana meminjamkannya. Kami sangat senang memiliki pemain sepertinya, dan ia akan menjadi bagian penting dari tim ini, tambah Arteta.
Arsenal pantau situasi Luka Jovic di Real Madrid. Arsenal sedang memantau situasi striker Real Madrid Luka Jovic dengan maksud untuk menempatkannya sebagai salah satu calon pengganti Alexander Lacazette. Luka Jovic sementara ini masih mengalami masa sulit di Santiago Bernabeu setelah hanya mencetak 2 gol dalam 38 penampilan sejak pindah dari Frankfurt seharga 50 juta pound sterling pada 2019. Menurut laporan Vika Hess, striker berusia 23 tahun itu menarik perhatian Arsenal yang akan mencari striker baru jika Lacazette pindah di akhir musim. Jovic kembali ke Real Madrid setelah menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman saat kembali ke Frankfurt. Musim ini, Jovic telah bermain 6 kali untuk Real asuhan Carlo Ancelotti, tetapi belum pernah mencetak gol. Hal itu tak lepas lantaran Karim Benzema masih menjadi pilihan utama di lini depan Los Blancos. Proposal peminjaman Gareth Bale ditolak Real Madrid. Selain nama Luka Jovic yang tengah dipantau Arsenal sebagai pengganti Alexander Lacazette, Mikel Arteta juga melihat kemungkinan untuk meminjam Gareth Bale. Defensa sentral mengklaim bahwa Arsenal menawarkan Lacazette sebagai imbalan untuk mantan bintang Tottenham itu dengan status pinjaman dari Januari hingga akhir musim 2022. Namun, diketahui proposal itu telah ditolak Real Madrid. Gareth Bale diperkirakan akan meninggalkan ibu kota Spanyol pada musim panas tahun depan ketika kontraknya berakhir. Namun muncul rumor jika dirinya kemungkinan akan memilih pensiun dari dunia sepak bola. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!